Lapangan-lapangan pekerjaannya itu banyak diisi oleh alumni atau lulusan-lulusan dari Universitas Muslim Indonesia. Nah, di mana Umi juga itu ada padlamnya. Ya, Jadi saya Padang pilih Lampir. padlam. Ini menarik ini, jadi tidak tentang duniawi saja, Ya, tapi tentang akhirat balance juga. lah kehidupannya. Balance. Jadi kalau kita pada saat masuk di Umi itu dia sudah include 1 tahun dan bisa diangsur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton dan pendengar setia YouTube channel UMI Makassar. Kembali lagi bersama saya Nur Fauzia dalam program Pojok Fakultas. Nah, kali ini saya berada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, dan seperti biasa kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh 2 perwakilan mahasiswi Universitas Muslim Indonesia, khususnya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kita langsung saja menyapa Kak Mugi dan Kak Tari. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kurang lebih 20 menit ke depan saya dan Kak Mugi dan Kak Tari akan membahas seputar Fakultas Kesehatan Masyarakat, apa saja keunggulan-keunggulan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mungkin kita langsung saja ke Kak Tari. Kak Tari, apa alasan tak masuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat? Alasan saya masuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat, khususnya UMI ya. Jadi tentunya yang saya lihat pada saat saya sebelum masuk ke sini, akreditasi dari Universitas Muslim Indonesia ini yaitu terakreditasi unggul dan merupakan perguruan tinggi swasta terbaik di luar Pulau Jawa. Dan selain itu, yang saya lihat di sekelilingi ruang lingkup daerah saya lah, dilihat bahwa lapangan-lapangan pekerjaannya itu banyak diisi oleh alumni atau lulusan-lulusan dari Universitas Muslim Indonesia. Nah, kebetulan saya ingin di bidang kesehatan, berkecimpung di bidang kesehatan. Nah, dari berbagai jurusan yang ada di Universitas Muslim Indonesia tentang kesehatan, saya pilih kesehatan masyarakat yang sesuai dengan passion lah, sesuai dengan diri saya. Jadi saya pilih kesehatan masyarakat karena di situ belajar, namanya juga kesehatan masyarakat, belajar tentang kesehatan pastinya dan juga tentang masyarakat atau perilaku dari masyarakat. Baik, Masya Allah. Jadi sesuai dari passionnya Kak Tari ini memilih kesehatan masyarakat. Kalau kamu sendiri alasan tak memilih fakultas kesehatan? Kalau alasan saya sendiri itu saya mencari universitas yang Islami. Jadi UPI kan merupakan salah satu universitas yang Islam. Nah, untuk UMI sendiri, kenapa saya pilih keperawatan? Nah, saya waktu SMA itu suka ikut PMI, di mana itu PMI itu kita diajar tentang pertolongan pertama. Nah, tertarik apa nih yang jurusan yang mengarah ke pertolongan pasien seperti itu. Jadi saya memilih keperawatan sendiri, di mana keperawatan itu dia kan perawat yang berada 24 jam di samping pasien. Nah, saya memilih UMI, kenapa? Karena merupakan salah satu universitas Islam. Nah, di mana UMI juga itu ada padlamnya. Ya, jadi Padang saya pilih Lampir. padlam. Ini menarik, ini bisa dijelaskan sama penonton Kak, apa Padang Lampir, kegiatan-kegiatan? Padlam itu dia di mana kita diajarkan pesantren. Nah, pesantren itu selama 1 bulan. Awal masuk itu kita sudah kayak dilatih dulu 3 hari. 3 hari dulu sebelum masuk waktu maba. Jadi diajarkan kayak bilang, oh ini Padang Lampir. Nanti ini 1 bulannya nanti akan seperti ini. Jadi di Padang Lampir itu kita diajarkan ilmu Islam. Terus kita diajarkan bagaimana caranya menghafal Al-Quran, belajar tajwid. Terus diajarkan juga terbiasa untuk tahajud seperti itu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi alasannya ini Kak Mugi karena waktu SMA itu sudah ada nih basicnya di PMR. Iya betul. Jadi sedikit tambahan mungkin tadi ada Padang Lampirnya di UMI. Nah kan seperti slogannya UMI, pendidikan dan dakwah, bukan hanya dibina tentang pendidikannya mahasiswa, tapi juga Islami atau agamanya juga dibina atau dididik. Jadi tidak tentang duniawi saja, Ya, tapi tentang akhirat balance juga. lah kehidupannya. Balance. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini Kak Mugi, Kak Tari. Mungkin Kak Mugi sama Kak Tari bisa jelaskan sedikit mengenai fasilitas yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke, kalau fasilitas yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat, tentunya untuk mendukung pembelajaran yang baik, tentunya didukung dengan fasilitas-fasilitas yang mumpuni seperti ruang kelas yang representatif, laboratorium-laboratorium. Di sini kebetulan
ada laboratorium terpadu di mana dalam kesehatan masyarakat nih, ada kan berbagai departemen atau peminatan, ada epidemiologi, K3, AKK, Promkes, Gizi, dan juga Kesling. Nah, di situ ada laboratoriumnya, bisa praktik mahasiswa dari berbagai peminatan tersebut. Kemudian ada lab AVA, itu sebagai lab audiovisual, kemudian ada lab komputer, dan juga ada lab kebidanan, keperawatan. Mungkin terkait lab keperawatan bisa dijelaskan oleh Kak. Jadi kalau untuk fasilitas dari lab sendiri, keperawatan dan kebidanan itu sudah mini hospital. Jadi sudah seperti kayak rumah sakit, ya, tapi yang mini dia, ya. Jadi untuk lab sendiri, kebidanan dan keperawatan itu ada lebih dari 10 lab. Misalnya salah satunya kalau misalnya keperawatan, ada misalnya keperawatan dasar, ada gawat darurat, ada OKA, ada apalagi namanya keperawatan anak, keperawatan maternitas, lansia, jiwa, kalau misal dan lain-lain. Kalau misalnya kebidanan sendiri, misalnya ada maternitas dan yang lainnya seperti itu. Jadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini sudah bisa dibilang sudah lengkap labnya, Kak Di. Jadi di Prodi Kesehatan Masyarakat ada kurang lebih 10 lab, dan di Prodi Kebidanan ada 10 lab juga ya, kurang lebih. Nah, jadi Kak Uci ada sedikit tambahan, di mana kalau profesi nurse itu dia ada pelatihan BPCLS-nya dan pembimbingan saat UKOM. Jadi pada saat sebelum UKOM, jadi dosen-dosen itu membimbing para profesi nurse seperti itu. Mungkin mengenai fasilitas tadi, bisa Kak Tari dan Kak Mugi jelaskan akreditas yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini? Nah, kalau tentang akreditas, kebetulan Fakultas Kesehatan Masyarakat ini terdiri dari 4 program studi. Di antaranya ada S1 Kesehatan Masyarakat, ada S1 Keperawatan dan juga Profesi Nurse, dan juga D3 Kebidanan. Nah, keempat program studi ini telah terakreditasi B oleh Badan LAMPTKes atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan, seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Kak, apa bedanya akreditasi yang lain dengan akreditasi yang Kak Tari sebutkan tadi? Jadi kalau misalnya sudah terakreditasi oleh LAMPTKes, bahwa pastinya sudah melalui syarat-syarat yang dikeluarkan oleh LAMPTKes, tentunya dari proses pembelajaran, dari tenaga-tenaga pengajarnya yang sudah mumpuni, dari kurikulum misalnya, ya seperti itu. Jadi sudah dia sudah kayak memenuhi syarat, syarat seperti itu. Jadi sudah kayak untuk maksudnya calon-calon mahasiswa yang ingin mendaftar, UMI merupakan salah satu hal yang perlu kalian pertimbangkan seperti itu. Misalnya kayak gini Kak, kalau misalnya di kebidanan sendiri itu kalau misalnya dia mau turun praktek, dia bisa menghubungi dosen atau yang labnya, penanggung jawab lab, itu bisa dia belajar sendiri di labnya seperti itu. Jadi bukan hanya saja menunggu jadwal lab, tapi dia juga bisa belajar secara mandiri, misalnya kalau sudah lab ya seperti itu. Baik, Masya Allah. Nah, mengenai akreditas tadi ini Kak, mungkin kamu dan Kak Tari sudah bisa mengukur seberapa siapnya UMI menuju Smart University. Kalau seberapa siapnya UMI menuju Smart University, tentunya kita lihat dari kalamnya UMI. Betul. Sebagai Learning Management System yang pernah tercatat sebagai Learning Management System yang paling aktif lah. Kemudian kalau misalnya di FKM, bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang, pandemi, di mana tidak bisa perkuliahan secara offline, dilakukan secara daring. Kalau bisa, ada juga pembelajarannya itu secara daring dan juga secara luring. Seperti itu. Jadi sudah siap lah kalau misalnya mau dikatakan FKM siap atau tidak menuju Smart University. Jadi kalau misalnya di UMI sendiri itu ada namanya free access Wi-Fi. Nah, salah satu dari fasilitas yang diberikan oleh UMI sendiri. Nah, salah satunya di FKM ini yang sekarang kita berada di sini itu merupakan area yang free Wi-Fi. Jadi bukan hanya di sini juga, tapi di semua ruangan FKM, ruangan pembelajaran, laboratorium.
betul, lab maupun di Ruang kelas. ruang kelas. Baik, jadi sudah sangat siap nih Umi menuju Smart University dari berdasarkan yang dijelaskan tadi oleh Kak Mugi dan Kak Tari. Nah, mengenai prospek kerja sebagai lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat, mungkin Kak Tari dan Kak Mugi bisa jawab. Mungkin kalau Kesmas ya, kalau Kesmas mungkin boleh digarisbawahi bahwa lulusan kesehatan masyarakat tidak melulu kerja di puskesmas, karena ada berbagai peminatan di dalamnya atau departemen yang tadi saya sebutkan, ada epidemiologi, K3, KK, Promkes, dan lain sebagainya, di mana dari setiap peminatan itu misalnya K3, kesehatan dan keselamatan kerja, bisa bekerja di perusahaan, K3 perusahaan, K3 industri, K3 rumah sakit. Kalau misalnya kesehatan lingkungan bisa di Kementerian Kesehatan Lingkungan, kemudian Promkes bisa di berbagai tempat yang membutuhkan tenaga promotor kesehatan, kemudian banyak gizi bisa di rumah sakit. Pokoknya ditegaskan bahwa lulusan kesehatan masyarakat tidak melulu masuk di puskesmas. Jadi kayak banyak banyak prospek kerjanya luas sekali. Bisa ditambahkan Kak? Jadi kalau misalnya saya sendiri dari keperawatan. Jadi untuk perawatan sendiri itu alhamdulillah ada lulusan kami itu tidak hanya di Indonesia. Dia bekerja tidak hanya di Indonesia, tapi ada di luar negeri, misalnya ada di Jepang dan di Arab Saudi. Jadi salah satu keunggulan Umi juga itu sendiri, dia mengajarkan ilmu Islam. Jadi pada saat kita misalnya saya sendiri merawat, jadi kita juga tanamkan ilmu Islam ke misalnya pasiennya tidak dapat menyentuh air. Jadi kalau saat dia mau sholat, kita ajarkan tayamum. Jadi tidak lepas dari ilmu keislaman nih Kak. Baik, nah Masya Allah sekali tadi penjelasan dari Kak Mugi dan Kak Tari. Mungkin bisa juga dijelaskan mengenai prestasi-prestasi dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mungkin Kak Mugi atau Kak Tari sudah meraih prestasi yang membawa nama Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oh iya Kak, sebelum ke prestasi nih. Jadi Umi itu dia untuk UKT Kak. UKT iya. Untuk UKT dari FKM sendiri itu sudah terjangkau. Kenapa bilang terjangkau? Dia kalau misalnya diestimasikan harganya itu dia lebih sedikit lebih murah daripada universitas-universitas lainnya. Karena telah terinclude ya. Jadi kalau kita pada saat masuk di UMI itu dia sudah include 1 tahun dan bisa diangsur, Kak. Jadi kalau untuk FKM sendiri itu dia SPP-nya itu 5 juta, tapi sudah include dengan biaya lab dan praktiknya. Kalau misalnya kebanyakan dari universitas lainnya itu dia biasanya membayar lab. Kalau misalnya jadi pembayarannya beda-beda Kak Di. Jadi kalau misalnya mau turun praktek harus bayar praktek lagi, tapi tidak untuk di UMI. Jadi kalau di UMI itu sudah include sama lab dan prakteknya seperti itu. Mungkin prestasinya tadi Kak jangan sampai dilupakan. Kalau misalnya untuk prestasi dekat-dekat ini itu kami alhamdulillah lolos PHP2D, di mana PHP2D ini dia merupakan salah satu program dari kampus Merdeka. Iya, kampus Merdeka. Jadi PHP2D itu dia pengembangan dan pemberdayaan desa. Jadi kami itu kalau untuk PHP2D sendiri kami buat keripik kelor Kak. Jadi kenapa kami membuat keripik kelor itu sebagai cemilan sehat ceritanya. Iya, jadi di kami itu di Goa anunya. Kemarin kegiatan kemarin ya Kak. Kemarin itu di Goa. Jadi untuk PHP2D itu alhamdulillah lolos dan dari 1000 lebih
Dari 1.000 iya, lebih 1.000 perguruan tinggi yang mendaftar. Iya, betul. Baik, Masya Allah sekali. Mungkin Kak Tari bisa menambahkan prestasi. Terkait prestasi mahasiswa yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat, mungkin kalau disebutin satu-satu sangat banyak. Bisa teman-teman sekalian lihat di akun officialnya FKM UMI atau FKM UMI Official. Di situ terunggah beberapa banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa-mahasiswa. Kebetulan saya kemarin pernah mendapatkan juara satu dari lomba video kreatif yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri dengan tingkat nasional. Kemudian ada juga beberapa mahasiswa baik itu tingkat atas ataupun tingkat akhir yang sudah meraih banyak prestasi, diantaranya dalam bidang menulis esai, menulis puisi, video kreatif, ya KTI, video promosi kesehatan dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah kalau jadi prestasi. Tidak menutup kemungkinan ini minat dan bakat tidak tersalurkan di. Jadi prestasi ini sangat bagus sekali untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat karena menyalurkan minat bakat baik, Masya Allah. Jadi Kak, Mochi, jadi ini saya kan merupakan salah satu dari anak himpunan. Baik, nah ini himpunan ini boleh disampaikan kepada penonton himpunan-himpunan yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Untuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri itu ada Senat, ada Maperwah, terus ada 3 himpunan, di mana ada himpunan kesehatan masyarakat, himpunan keperawatan dan himpunan kebidanan. Nah, untuk saya sendiri waktu masuk di sini itu sejak dari maba kami sudah dilatih untuk minat dan bakat kami. Jadi alhamdulillah dari maba itu sudah ada prestasi, misalnya menang esai juara 2, terus ada lomba poster senasional, alhamdulillah juara 3, dan ada prestasi-prestasi yang lain yang sudah agak luput sedikit. Iya. Jadi bisa dilihat di official FKM UMI sendiri. Iya. Mengenai himpunan tadi Kak, bisa diberitahu kepada penonton himpunan apa saja yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat? Jadi kalau terkait himpunan di FKM itu, himpunannya itu ada 3, himpunan kesehatan masyarakat, himpunan keperawatan, mahasiswa keperawatan, dan juga himpunan kebidanan. Di situ menghimpun mahasiswa-mahasiswa dari kesehatan masyarakat itu masuk di Himakesmas, kalau dari keperawatan di Himakep, dan juga kalau dari mahasiswa kebidanan masuk ke Himabit. Jadi masing-masing prodi memiliki himpunannya. Ya. Jadi kalau misalnya dari mahasiswa yang ingin menyalurkan minat dan bakat bisa lewat jalur situ, jalur himpunan. Baik, Masya Allah. Jadi sudah bisa menyalurkan minat dan bakatnya melalui himpunan tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan itu kita menutup diri, jadi bisa mengembangkan minat bakatnya. Nah, selanjutnya ini Kak, saya mau tanya mengenai beasiswa yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mungkin Kak Jadi Tari. kalau beasiswa di FKM itu banyak ya Kak. Di antaranya itu ada beasiswa PPA, ada beasiswa unggulan, ada beasiswa bidik misi, ada juga beasiswa OSC. Kebetulan kemarin pasnya rekrutan beasiswa OSC, mahasiswa yang lulus di beasiswa OSC itu kebanyakan dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Seperti itu. Jadi banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa diraih oleh Fakultas Kesehatan dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, yang terakhir ini sebelum kita closing, mungkin suka duka selama menjadi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kalau suka duka, mungkin sukanya banyak di. Kalau mungkin dukanya itu menyesuaikan antara dari kuliah offline ke kuliah online itu mungkin agak sulit. Kalau misalnya kalau sukanya itu mungkin kalau saya lebih suka pada saat turun langsung ke masyarakat. Kayak apa yang didapat di kelas bisa kita salurkan langsung ke masyarakat, begitu berhadapan langsung kepada masyarakat. Baik. Kalau kamu sendiri suka dukanya? Kalau saya sendiri itu dia suka duka. Sukanya itu misalnya pada saat praktek juga. Pada saat praktek itu kita menghadapi berbagai kepribadian misalnya, apalagi saat merawat pasien kan. Di perawat itu mengajarkan namanya empati, di mana kita merasakan tapi enggak berlarut misalnya. Iya, kayak misalnya ada pasien yang harus lebih sabar menghadapinya, ada yang
harus apa lagi Ekstra. namanya? Iya, ekstra Ekstra keperawatan. Punya tenaga yang lebih ekstra gitu. Untuk merawat pasien. Dan misalnya kayak baru merasakan juga bagaimana dinas malam, dinas sore, misalnya kayak gitu ya, yang pagi. Terus untuk suka dukanya juga padlam ya kan? Padlam. Dimana misalnya waktu padlam itu kita atau padlam atau pencerahan kalbu. Nah, misalnya dalam 1 pekan sampai 2 pekan itu pasti saya sebagai terasa berat sebagai orang yang maksudnya tidak ada basic pesantren, iya. Tapi karena ayah dan bunda itu baik, alhamdulillah mengajarnya dengan baik, Membimbing juga ya. Pekan ketiga, 4 itu udah terasa nyaman di sana. Kayak tidak mau pulang kan ya. Baik, nah mungkin suka dukanya tadi yang dijelaskan oleh Kak Tare dan Kak Mugi sebagai mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin sedikit tambahan bahwa FKM UMI ini teman-teman bekerja sama dengan berbagai mitra, diantaranya itu ada dari mitra instansi kesehatan dan juga perguruan tinggi, dan dalam ruang lingkup baik nasional maupun bahkan sampai ke internasional. Di antaranya itu FKM UMI bekerja sama atau bermitra dengan National Yang Ming Chau Tun Thailand, itu diperuntukkan kepada mahasiswa yang ingin student exchange, yang ingin menuntut ilmu di Universitas Taiwan tersebut, boleh mendaftarkan diri. Kemudian ada juga bekerja sama dengan Balai Besar Kesehatan Tradisional Masyarakat Sulawesi Selatan, kemudian ada BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, ada juga Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Cerdas, dan juga berbagai instansi kesehatan dan juga rumah sakit yang ada di Indonesia Timur. Jadi untuk mahasiswa yang ingin kayak student exchange, ingin praktik langsung, FKM ini sudah menyediakan bekerja sama dengan mitra-mitra di luar sana. Baik, Masya Allah. Nah itu tadi pembahasan kita mengenai Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih Kak Mugi dan Kak Tari atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga puasanya lancar. Alhamdulillah. Baik, sedikit pemberitahuan bahwa UMI telah membuka pendaftaran sejak tanggal 4 Februari hingga 24 Juni 2022. Jadi adik-adik yang ingin bergabung menjadi keluarga besar Universitas Muslim Indonesia, daftar segera di www.admisi.umi.ac.id. Saya Nur Fauzia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.